Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini saya lagi turun gunung ya teman-teman, dan cuaca sangat menggoda saya untuk angkat kamera. Mak cerah pak, wes bikin seneng. Ini sore hari ya, sore hari teman-teman, dan saya tergoda untuk record sih, rekaman. Di sebelah sana agak gelap, Mak. Iya, di bagian selatan agak gelap. Tapi is oke, di sini cerah banget. Saya melihat langit yang biru, sangat cerah sekali. Membuat saya bahagia, Pak. Nggak tahu kalau melihat suasana yang cerah gitu dan tanpa kekurangan gitu. Udih, pokoknya lah, Pak. Iya, orang kurang duit, orang kurang apa ya, Pak? Cere. Tuh, nanti mungkin di bawah yang sudah tidak terlalu rimbun ya, jadi nggak terlalu tertutup sama pohon-pohon gitu. Dan saya lagi perjalanan untuk pulang, turun gunung, Pak, turun gunung. Sebentar jalannya rusak, tapi tenang, gambarnya tetap stabil, tetap bagus ya insya Allah ya. Saya lihat di preview layar ponsel saya, bagus seperti itu, Pak. Ada bapaknya lagi gotong daun singkong. Nah, oke. Aduh. Tuh. Lihat ke atas, biru banget, Pak. Tapi di layar nggak terlalu kelihatan ya. Kaget, ada motor dari samping sebelah kiri. Memang di layar tidak terlalu jelas ya, layarnya kecil. Tapi kalau saya lihat langsung gitu ke langit gitu, wes indah banget, Pak. Yakin. Wih, aku kelihatan bayangannya, Pak. Bentar lagi kita memasuki area pasar ya. Kalau di pasar rame, banyak ciwek-ciwek biasanya. Dan inilah kampung kelahiran saya, Pak. Kelihatan jelas tuh langitnya tuh, biru, Pak. Mantap. Tapi kayaknya terlalu naik apa ya kamera saya ya. Nah, seginilah. Malah ngeliatin jalan, lebih banyak ke view awannya. Tuh, kalau ke arah sana tidak terlalu jelas ya. Kalau ke arah sana yang tadi kita ke arah kanan gitu baru jos.
Ada Pak Komandan. Pak Tentara. Kurang naik kayaknya sedikit nih. Set. Nah segini baru nih jos. Lagi nggak hujan ya teman-teman, jos banget, cuaca bagus. Jadi nanti malam kita bakal jalan-jalan malam gitu. Widih, biasa pak. Kalau cuaca cerah gitu, kita mau ke hutan mau kemana gitu, wes asik. Serius. Ada ayam. Tuh matahari dari sebelah sana sih lo banget. Oke, tanjakan terjal dan juga menikung dan sering banyak kecelakaan juga di sini. Nanjak terus pak. ...70 derajat mungkin, sekitar 70 derajatan lah. Ngadeg. Oke, pelan-pelan. Bawa apa ini? Pacin. Wuhui. Asik banget pak. Wih, gelap tapi di sebelah sana ya. Melawan cahaya pak, tuh silau. Dan di jalur ini juga sebetulnya banyak tempat-tempat yang angker ya. Tapi kalau siang gini, sore gini gitu, ya indah banget. Namun di balik keindahan tersebut, banyak sekali lokasi-lokasi yang sering katanya informasi yang masuk kepada saya, sering ada penampakan. Ada yang lihat nenek-nenek di pinggir jalan, mencoba ditanya gitu. Setelah berkedip matanya ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau nenek, saya sudah 3 sumber mendengar dari warga ya. Jadi ada pernah yang menanya tiba-tiba hilang. Kemudian ada yang sama kayak nanya gitu, tapi si nenek ini duduk agak apa sih namanya ya, agak nunduk gitu. Begitu pas ditanya, kepalanya naik gitu, ternyata tanpa ekspresi ya. Jadi mukanya itu rata. Nah itu tadi yang di rumpun bambu yang di sebelah sana ya, yang waktu saya nikung bau apa ini gitu, pacin gitu, itu di sana. Itu kalau malam sepinya luar biasa pak, sepinya luar biasa. Terus lagi ada hantu jarik ya. Bukan hantu jarik yang pernah kita lihat, perempuan pakai jarik itu bukan, melainkan hantu jariknya ini bukan perempuan ya, mau ngomong perempuan terus. Jadi jarik yang terbang gitu, seperti kayak layangan gitu. Dan konon katanya hantu jarik ini pada zaman dahulu itu ada seorang tokoh yang mampu bisa dibilang dukun gitu ya. Iya, katanya dukun. Nah pas pada waktu prosesi pemakaman itu ngelewatin jalur bulak ya, ngelewatin jalur bulak.
Nah kemudian biasanya kan kalau orang meninggal itu kan kasur raganya ditutupin pakai jarik, ada putih, kuning, coklat gitu. Iya, ditutupin di kerandanya. Nah salah satu dari jarik tersebut katanya jatuh, tapi begitu si jarik ini jatuh tanpa ada yang lihat gitu, jatuh selesai gitu jatuh. Tapi begitu orang-orang pada sadar bahwa jaritnya jatuh, itu dicari nggak ada, jaritnya hilang, murca ya, entah diambil entah kemana gitu. Tapi logikaku menolak sih, benda yang padat jatuh tiba-tiba hilang gitu. Jadi sama sekali ke jalan itu nggak ada, hilang. Akhirnya sudah dibiarkan. Nah semenjak kejadian itulah jarik ini sering sekali muncul, namun sudah tidak dalam kondisi yang dilipat ya, melainkan seperti kayak layangan gitu, terbang gitu. Seperti itu yang biasanya pada lihat. Itu udah cukup lumayan banyak yang lihat. Terus nenek-nenek itu juga sering. Ya 3 lah yang sudah masuk ke saya. Ya wajah tanpa ekspresi sekali, baru berkedip itu hilang. Dan yang satu lagi pada waktu hujan katanya. Pada waktu hujan di salah satu rumpun bambu yang tadi, dari kejauhan ada nenek-nenek jalan gitu. Ada nenek-nenek jalan. Bapak ini yang sama-sama jalan. Kalau zaman dulu itu pakai senter Eveready Tiger, senter-senter yang warnanya kuning, pakai baterai ABS 2 butir gitu ya. Kan nyalanya kuning, nggak kayak senter saya gitu, yang nyebar kelihatan semuanya gitu. Jadi kejauhan itu disenterin, itu bener-bener nenek-nenek agak bongkok menghadap ke arah dia lagi jalan. Ya mungkin jaraknya 30-an meter gitu, kan kelihatan kalau pakai senter itu. Jadi senter jelas gitu nenek-nenek, bahkan cahaya pun mantul ke tubuhnya jelas sekali. Kemudian diturunin lagi, jalan lagi, tapi nggak ada. Nenek-neneknya ini tidak berpapasan dengan bapak-bapak itu yang bawa senter tersebut. Wah, akhirnya lari pak, putar balik sampai ke pemukiman. Wis ngos-ngosan, capek banget. Capek banget ya. Itu 3 ya. Terus ini saya pribadi waktu itu zamannya saya masih ngaji gitu, kan biasanya kita ziarah gitu kalau malam Jumat gitu. Nah waktu itu kita dari Desa Kalitapen itu berangkat ziarah ke salah satu makam, aku lupa ya, Syekh siapa namanya, bersama guru ngaji saya. Kami ber-7 kalau nggak salah berangkat. Memang beliau ini guru ngaji saya, jalannya cepet banget. Berangkat aja saya masih jauh, dia udah sampai, udah di sana. Jalannya cepet banget. Nah pas jam 3 ya, jam 3 kami pulang dari sana, jalan kaki juga. Nah pada waktu kita pulang itu kan ngelewatin lokasi yang tadi, lokasi yang saya ngomong bau gitu. Nah begitu saya nyampe di sana itu kan kita cuman bertiga, teman-teman udah depan, yang 4 sama guru saya gitu. Cuman mereka juga ketinggalan, guru kita tetap di depan. Kita belum sampai di desa kita, mereka udah sampai kayaknya. Nah saya sama teman saya berdua itu ngelewatin lokasi tersebut itu ngerasa banget, karena dulu belum diaspal ya, masih rumpun bambu, tapi jalannya masih pakai makadam, batu yang ditata gitu. Batu yang ditata. Nah saya ngerasa kayak ada yang ngikutin kita gitu, tapi keras suaranya, keras pak. Kami bertiga, tapi jangan nengok ya, katanya kalau lewatin sini nggak boleh nengok gitu. Teman saya, aku nurut aja. Nah begitu teman saya nengok, yang satunya ini ngeyel, tiba-tiba nengok,
lihat sosok yang hitam tinggi besar katanya. Hitam tinggi besar. Tapi saya nggak sempat lihat. Saya nengok juga. Nengok nggak ada apa-apa. Teman saya 2 udah lari semua. Saya belum lihat. Akhirnya saya ikut lari juga, takut. Nah, pada pas waktu lari, ini jalanan kan batu yang kerikil-kerikil gitu ya. Itu saya ngerasa seperti ada ranting. Ranting nyangkut di kaki saya. Saya lagi lari cepet itu. Modek gitu. Akhirnya kaki satu kesandung, jatuh. Nah, begitu saya jatuh blak gitu, langsung gelap, mata saya gelap. Wong zaman dulu pakai senter murahan. Iya, pakai senter murahan. Mencolot nggak tahu kemana. Apalagi senter saya nyalanya itu harus dipencet, kalau dilepasin mati. Karena modifikasian sendiri gitu. Dari kecil saya sudah sering ngoprak-ngoprak elektronik gitu. Nah, setelah senter saya menculat, nggak tahu kemana, saya pegang kepala nih. Saya pegang kepala sebelah kiri, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Nah, saya lihat gini, ih, kok basah gitu. Tak pegang-pegang lagi. Di area yang luka itu seperti kayak kram ya. Jadi dipegangin tapi kayak kandel, nggak ngerasa sakit gitu. Tak emek-emek lagi gitu. Ini lukanya masih ada bekasnya. Kena batu, Pak. Melotas. Kicir kepala saya, banyak banget darahnya. Teman saya udah lari jauh banget. Dan mereka ingat saya ketinggalan, ditungguin dari bawah dekat pemukiman yang ada itu, yang waktu tanjakan di sana. Tak kunjung datang. Saya pusing banget, Pak. Darahnya keluar, kunang-kunang iya, senter nggak ada. Jalanannya belum ada warung yang satu itu, warung yang sendirian. Itu kan masih maju lagi. Jadi full rumpun bambu dulu. Gelap banget. Aku hanya bisa tolong. Nah, kebetulan teman saya ini yang udah berlari dulu denger. Akhirnya mereka kembali nolongin saya. Alhamdulillah. Saya sampai di musola. Ternyata sudah selesai subuh. Nah, begitu guru saya lihat saya baju kokonya darah tok, akhirnya langsung digendong, dibawa ke rumah Bu Bidan. Iya, akhirnya diobatin di sana. Itu pengalaman saya pribadi, teman-teman. Namun saya nggak ngeliat. Yang anehnya saya nggak lihat. Teman saya 2 lihat semua. Gara-garanya yang satu ngomong katanya jangan nengok kalau ada yang ngikutin di sini gitu. Mungkin informasi dari orang tuanya atau dari siapa gitu. Nah, teman saya yang satu ngeyel, dilihat. Nah, yang ngasih tahu katanya jangan nengok, ikut nengok juga. Nah, saya kan juga penasaran. Saya akhirnya nengok. Ternyata nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada apa-apa. Tapi saya ketakutan sendiri. Yang temennya udah pada lari sih. Ya kalian juga mungkin sama lah, sama kayak saya. Cuman bertiga, yang 2 lari. Kamu ikut nengok, kamu takut juga. Akhirnya kan lari. Sama manusiawi ya, Pak. Nah, semenjak kejadian itu aku agak nggak berani untuk jalan ke sana gitu. Jalan malam, karena dulu belum ada sepeda, apalagi belum punya, Pak. Sepeda ontel aku belum punya. Ya, orang nggak punya sih ya, Pak. Minta sih udah sama orang tua. Orang anak kecil ya bisanya minta. Namun nggak dikasih. Buat sekolah aja kamu belum bayar dan lain sebagainya gitu. Udahlah, jalan kaki dulu gitu, orang tua saya ngomonginnya. Nggak usah beli sepeda dulu, nanti kalau kamu udah SMP gitu boleh nanti beli sepeda. Ya udah, aku nurut. Nah, akhirnya sampai gede, sampai lulus madrasah,
saya mencoba untuk melanjutkan ke MTS ya, Ma'arif. Iya. Namun saya ngerasa nggak betah, ngerasa nggak semangat untuk sekolah, dimana bisa dibilang orang tua saya hanya mengandalkan gaji di Jakarta hanya seberapa waktu itu. Kalau nggak salah sih 1 bulan itu 70.000 apa berapa, aku lupa tahun itu. Masih sedikit lah. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, kalau saya yang lanjutin sekolah tambah biaya tambah banyak. Akhirnya saya pikir-pikir, berhubung saya nggak betah, teman-teman saya di sana pun yang dari madrasah gitu itu pada masuknya ke negeri. Akhirnya saya hanya masuk nggak sampai seminggu kayaknya, nggak sampai seminggu. Akhirnya hanya buang uang untuk daftar melanjutkan sekolah, gagal. Saya udah nggak mau sekolah, dan orang tua saya menyuruh saya untuk tetap sekolah. Baju sudah disediakan semuanya, tinggal sekolah. Aku diam-diam baju seragam saya tak masukin ke pawon ya. Nah, zaman dulu belum punya apa namanya gas LPG, itu belum, kompor gas gitu belum punya, masih menggunakan tungku pawon namanya di tempat saya. Nenek saya lagi godok tempe ya, lagi ngukus bahan tempe. Nah kebetulan kan apinya gede, seragam saya tak masukin ke pawon semua, seragam baru plus gitu, karena saya udah nggak mau sekolah. Saya mikirnya beban kedepannya gitu, beban kedepannya. Akhirnya saya gagal nggak sekolah ya, sampai sekarang nggak sekolah pak. Iya, cuman makan bangku madrasah. Iya, yang kebanyakan agama pelajarannya ya. Kalau di SD gitu, sekolah dasar gitu kan, lebih banyak pelajaran IPA, IPS, BI gitu. Kalau di madrasah, akidah, akhlak, SKI, agama, dan lain sebagainya. Kebanyakan agama ya kalau di madrasah. Iya, seperti itu. Dan yang pelajaran yang sangat saya sukai itu adalah IPA dulu. Ada IPA-nya juga, tapi tidak terlalu intens ya. Nah, setelah memikirkan ini, itu, dan lain sebagainya, sudah tak bakar, saya gagal melanjutkan sekolah. Dan akhirnya dalam usia yang masih sangat dini, saya bertekad untuk bekerja. Lulus madrasah, cuman baru beberapa bulan saya sudah bekerja untuk cari rezeki. Dan akhirnya saya nggak sekolah pak. Oke. Matur suwun buat seluruh saudaraku semuanya dimanapun anda berada. Itu pengalaman saya dari kecil sampai sekarang. Tahu, sebetulnya masih banyak sekali cerita di kehidupan saya yang amat-amat bahagia gitu. Ya, next lah kita bakal cerita-cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman kehidupan saya. Ya, sebetulnya sudah beberapa sih, cuman agak acak-acakan gitu kan. Mungkin kalau diceritain versinya dari awal sampai saya segini, nggak cukup 2 hari sih untuk bercerita. Banyak banget. Thank you banget. Semangat selalu buat saudaraku semuanya. Dan jangan ditiru ya pengalaman hidup saya gitu. Apalagi sampai bakar-bakar seragam sekolah karena saya nggak sekolah, karena nggak mau sekolah. Iya. Ya, saya hanya membaca dari sisi pekerjaan orang tua saya yang kuli pak, buat makan aja susah. Saya minta sepeda aja nggak pernah dikasih.
daripada ngelanjutin, lebih banyak keluar uang lagi. Dan ya seperti itu. Thank you, selamat sore, semangat selalu buat seluruh saudaraku dimanapun Anda berada. Sekian dulu, ditunggu video saya selanjutnya. Thank you banget yang udah mau dengerin, thank you banget yang udah like dan juga udah share. Salam setudu dan selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.